Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian, insyaallah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran Ta'limul Muta'allim, pelajaran akhlak dari karangan Syekh Az-Zarnuji. Sekarang kita akan membahas fasal yang keempat, fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Jadi fasal yang menjelaskan tentang mengagungkan ilmu dan pemiliknya. Dalam fasal ini nanti dijelaskan bagaimana cara kita mengagungkan ilmu, bagaimana cara kita mengagungkan seorang guru, dan bagaimana cara kita mengagungkan teman dan lain-lainnya. Bab ini adalah bab yang sangat penting sekali, sehingga harus diperhatikan dengan teliti apa yang harus dipahami oleh adik-adik sekalian. Sekarang kita mulai. Yang pertama kita akan membahas tentang mengagungkan ilmu. Ketahuilah bahwasannya penuntut ilmu itu tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak dapat memanfaatkannya kecuali dengan mengagungkan ilmu dan pemiliknya, memuliakan guru dan juga menghormatinya. Jadi ilmu itu tidak akan manfaat kecuali kita sendiri itu mengagungkan ilmu dan mengagungkan para guru dan pemilik ilmu tersebut. Siapapun yang mempunyai ilmu harus kita agungkan, tidak boleh pilih-pilih. Dikatakan tidak sampai orang yang telah sampai pada kesuksesan melainkan sebab rasa hormat, dan tidaklah jatuh berguguran orang yang telah jatuh dalam kegagalan melainkan mereka tidak hormat dan tidak mengagungkan. Jadi orang itu bisa sukses karena apa? Karena rasa hormatnya mereka kepada ilmunya. Beda sebaliknya, orang itu tidak akan sukses karena apa? Karena dia tidak menghormati ilmu dan tidak mengagungkannya. Dikatakan juga penghormatan itu lebih baik daripada taat. Tidakkah kamu perhatikan bahwasannya manusia tidak jatuh kafir karena berbuat maksiat? Karena apa? Karena berbuat maksiat masih bisa bertobat kepada Allah jika kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Tetapi sesungguhnya mereka bisa kafir karena tidak menghormati. Itu mengagungkan ilmu. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan mengagungkan guru. Ini sangat penting sekali. Dan di antara cara mengagungkan ilmu adalah mengagungkan guru. Telah berkata Ali karamallahu wajah, ana abdun man 'allamani harfan wahidan, in syaa ba'a wa in syaa a'taqa wa in syaa istaraqa. Sayyidina Ali karamallahu wajah pernah berkata, saya siap menjadi budak orang yang mengajarkan saya satu huruf saja. Bayangkan, jika dia mau boleh menjual saya, dan jika dia mau boleh membebaskan saya, dan jika dia mau dia boleh menjadikan saya tetap sebagai budaknya. Itu Sayyidina Ali karamallahu wajah, orang yang sangat mulia sampai berbicara seperti itu. Kemudian ada suatu syair, ra'aitu haqqal haqqi haqqal muallim wa aujabahu hifzan ala kulli muslimin. Saya melihat lebih haknya sesuatu yang hak adalah hak dari guru,
dan bahwa hak seorang guru adalah wajib dilaksanakan atas setiap orang muslim. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Sesungguhnya benar sekali memberikan hadiah kepada guru untuk setiap satu huruf yang diajarkan sebanyak 1000 dirham. Maka sesungguhnya orang yang mengajar kamu satu huruf tentang yang kamu butuhkan dalam urusan agama, maka dialah bapakmu dalam agama. Abuka fiddin. Jadi apabila ada orang mengajarkan tafsir, maka orang itu adalah bapak kamu dalam urusan agama. Dikatakan dari guru kita Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syairazi, beliau berkata, telah berkata Syekh kami, barang siapa yang ingin anaknya menjadi orang alim, maka sepantasnya ia menjaga orang pengembara di antara para fuqaha, kemudian memuliakan dan mengagungkan mereka dan memberikan mereka sesuatu. Lalu seandainya anaknya tidak jadi orang yang alim, boleh jadi nanti cucunya menjadi orang yang alim. Sebab apa? Sebab menghormati guru dan orang alim. Jadi apabila ada guru kita yang berkunjung ke rumah kita atau ada ulama yang berkunjung ke rumah kita, maka kita harus menghormati mereka walaupun kita bukan orang yang alim. Karena seandainya kita menghormati mereka, jikalau anak kita tidak menjadi alim, maka apa? Maka cucu kita yang akan menjadi alim. Walaupun kita bukan yang orang alim, sebab kita menghormati mereka, maka keturunan kita akan menjadi orang yang alim. Selanjutnya, di antara cara menghormati guru, nah ini harus dicatat karena penting. Di antara cara menghormati guru adalah jangan berjalan di depan guru. Seperti kebanyakan santri Jawa, kalau ada kiainya lewat, mereka akan menyebar ke samping-samping jalan dan diam di sana untuk menghormati gurunya, tidak berjalan. Karena apa? Karena di sana ada gurunya, ada kiainya. Itu penghormatan santri Jawa. Kalau ada guru kita di belakang jalan, maka kita apa? Harus diam terlebih dahulu. Jangan sampai kita jalan di depan guru kita. Kemudian jangan duduk di tempat duduknya guru. Nah, apabila di depan kelas itu, di depan kelas ada kursi yang itu dikhususkan untuk guru, maka kita tidak boleh menduduki kursi tersebut. Karena apa? Karena kursi tersebut itu khusus digunakan untuk guru. Ya, ini adab ya, harus diperhatikan. Yang ketiga, jangan lancang memulai pembicaraan di dekat guru kecuali dengan izinnya. Jadi kalau mau berbicara dengan guru harus meminta izin terlebih dahulu. Yang keempat, jangan banyak ngomong di depan guru. Yang kelima, jangan menanyakan sesuatu ketika guru sedang lelah, yang dapat menimbulkan rasa bosan kepada guru. Jadi kita kalau mau ngomong sesuatu, kita lihat waktu. Apakah pada waktu itu guru lelah karena sudah mengajar atau seperti apa? Ya, harus diperhatikan. Kalau sudah lelah, jangan kita memaksakan untuk berbicara kepada guru tersebut. Dan hendaklah, yang keenam, hendaklah menjaga waktu. Tahu waktu, jadi tahu waktu kapan harus berbicara, tahu waktu kapan harus sowan, tahu waktu kapan harus bertanya. Itu harus diperhatikan. Yang ketujuh, jangan mengetuk pintu rumah guru, tetapi hendaklah sampai beliau keluar. Jadi ini seperti yang dilaksanakan oleh santri-santri Jawa. Ketika mereka sowan kepada kiai atau gurunya, mereka tidak mengetuk pintu, tetapi apa? Berdiam diri di depan pintu rumah gurunya. Sampai apa? Sampai gurunya itu membuka sendiri pintunya, sampai gurunya itu tahu sendiri
pintunya. Bahkan sampai beberapa jam mereka akan tetap berdiri. Ini yang dilakukan oleh sebagian santri Jawa. Maksudnya apa? Maksudnya agar supaya mereka itu tidak mengganggu gurunya yang ada di dalam. Kesimpulannya bahwa pelajar harus selalu mencari ridho gurunya dan menjauhi murka gurunya, menjalankan perintah pada yang bukan maksiat kepada Allah. Ingat ya, menjalankan semua perintah guru selagi guru tersebut tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Karena apa? Karena tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam berbuat maksiat kepada Sang Khalik atau kepada Sang Pencipta. Di antara cara menghormati guru adalah menghormati anak-anaknya dan orang yang ada hubungan dengannya. Jadi kita termasuk dalam menghormati guru itu kita juga menghormati anak-anaknya dan orang yang berhubungan dengannya. Misalkan ibu dari guru kita, atau gurunya guru kita, atau pamannya guru kita, dan lain-lainnya. Diceritakan guru kami Syekh Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah menceritakan bahwa salah seorang dari imam besar Bukhara ini suatu daerah, duduk di majelis belajar. Kemudian satu waktu dia berdiri di tengah-tengah pelajarannya, dan mereka, kawan-kawannya dan murid-murid yang sedang mengaji, menanyakan tentang yang ia lakukan. Jadi pada salah satu imam di Bukhara itu, orang alim di Bukhara itu, tiba-tiba ketika mengisi pelajaran, orang alim tersebut berdiri, duduk lagi, kemudian berdiri lagi, duduk lagi, nggak lama berdiri lagi, duduk lagi. Kemudian ditanyakan dari kawan-kawannya, dan beliau menjawab, sesungguhnya anak guruku bermain dengan anak-anak lainnya di kebun. Ketika aku melihatnya, lalu aku berdiri untuknya demi menghormati guruku. Itu begitu besar penghormatan imam tersebut kepada gurunya, sampai anaknya yang masih kecil, anak gurunya yang masih kecil ketika bermain, ketika lewat, seorang alim tersebut itu berdiri untuk menghormati anak tersebut. Karena apa? Karena sama saja beliau itu menghormati gurunya. Al-Qadi Imam Fakhruddin Al-Arsabandi, seorang pemimpin umat di daerah Marwi, seorang raja pun sangat-sangat menghormatinya, dan dia berkata, sesungguhnya aku mendapatkan derajat ini karena aku menghormati guru. Sesungguhnya aku berkhidmat kepada guruku Al-Qadi Al-Ustadz Abu Yazid Ad-Dabusi. Aku berkhidmat kepadanya, aku memasakkan makanan untuknya, dan aku tidak ikut makan dari makanannya. Ini khidmat. Karena dengan khidmat ini ada terdapat sir atau suatu rahasia yang besar. Maka ada sebagian para kiai yang dia itu menjadi alim bukan karena dia belajar. Karena apa? Karena khidmat kepada gurunya. Karena dalam khidmat ini ada sesuatu yang rahasia yang tidak diketahui oleh manusia. Begitu juga ketika santri-santri ini khidmat di pondok Baitul Quran, itu sama aja santri-santri itu juga khidmat kepada kiai santri-santri tersebut, karena untuk membantu kiai tersebut ya harus dipaham. Sedangkan Syekh Al-Imam Al-Ajal Syamsul A'imah Al-Hulwani, sungguh dia keluar dari negeri Bukhara dan tinggal di sebagian kampung beberapa hari akibat peristiwa yang menimpa. Dan para murid menjenguk selain Syekh Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar Az-Zaranji.
Jadi Imam Al-Ajal Syamsul A'immah Al-Hulwani ini ketika di suatu daerah ini terkena sakit, kemudian semua muridnya menjenguknya kecuali satu murid, yaitu Syekh Syamsul Syekh Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar Az-Zaronji. Kemudian ketika bertemu, Syekh Syamsul A'immah berkata kepada Syekh Abi Bakar ketika bertemu dengannya, "Mengapa kamu tidak menjengukku?" kata gurunya. Dia menjawab, yaitu Syekh Abu Bakar Az-Zaronji ini menjawab, "Aku sangat sibuk melayani ibuku." Kemudian Syekh Syamsul A'immah berkata, "Kamu akan diberi umur panjang, tetapi kamu tidak diberi indahnya belajar, kenikmatan dalam belajar." Lalu kenyataannya itu demikian. Jadi ucapan gurunya ini menjadi kenyataan. Di kebanyakan waktu muridnya tersebut dia hanya sibuk dengan mengurusi orang tuanya di kampung dan tidak pernah dapat mengurus belajarnya. Jadi ucapan gurunya tersebut menjadi kenyataan. Maka perkataan guru itu mujarab, kita harus hati-hati, jangan sampai kita menyakiti guru kita. Karena ketika guru kita itu merasa tersakiti dan berdoa, maka akan dikabulkan oleh Allah. Maka barang siapa yang menyakiti hati gurunya, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu dan tidak bermanfaat ilmunya kecuali sangat sedikit. Ada suatu syair, "Innal mu'allima wat tabiba kilahuma la yansihani idza huma lam yukrama." Sesungguhnya guru dan dokter masing-masing dari keduanya tidak akan memberi nasihat bila keduanya tidak dihormati nasihatnya. Fasbir lidaika in jafauta tabibaha waqna bijahlika in jafarta mu'alliman. Maka bersabar saja atas penyakitmu bila kamu menentang si dokter, dan puaslah dengan kebodohanmu jika kamu menentang sang guru. Dikatakan bahwa Khalifah Harun Ar-Rasyid mengirim anaknya untuk belajar kepada Al-Asmu'i untuk mengajarkan ilmu dan adab. Suatu saat Khalifah melihat Syekh Asmu'i berwudu dan membasuh kakinya, sedangkan anak Khalifah menuangkan air pada kaki satunya. Ingat ya, seorang khalifah pada zaman itu sama saja derajatnya itu seorang presiden. Jadi ketika dia menyerahkan anaknya untuk belajar kepada guru ini, suatu hari dia melihat ternyata gurunya sedang berwudu dan anak dari presiden tersebut itu menuangkan air untuk wudu guru tersebut. Kemudian sang khalifah mencela Syekh Al-Asmu'i dengan mengatakan, "Sesungguhnya aku utus anakku kepada engkau agar mengajarinya ilmu dan mengajarinya adab. Mengapa engkau tidak menyuruhnya menuangkan air dengan salah satu tangannya, kemudian tangan lainnya membasuh kaki engkau?" Seorang presiden bilang seperti itu. "Aku menyuruh anakku untuk belajar kepadamu ilmu. Kenapa engkau tidak menyuruh anakku menuangkan air dan menggosok dengan tangan yang lain?" Jadi mewudui gurunya tersebut. Masya Allah, luar biasa Khalifah Harun Ar-Rasyid ini. Berarti Khalifah Harun Ar-Rasyid ini sadar seberapa pentingnya menghormati guru. Selanjutnya kita akan membahas tentang memuliakan kitab. Ini juga sangat penting. Di antara cara menghormati ilmu adalah menghormati kitab. Seyogyanya bagi penuntut ilmu jangan sampai mengambil kitab kecuali dengan keadaan suci, sudah berwudu. Dihikayatkan ada suatu cerita bahwasannya Syekh Al-Imam Syamsul A'immah Al-Hulwani pernah berkata,
Sesungguhnya aku dapatkan ilmu ini dengan cara mengagungkan ilmu. Sesungguhnya aku tidak pernah mengambil kertas untuk belajar, melainkan aku lakukan dengan keadaan bersuci, yaitu sudah berwudu. Dan sesungguhnya Syekh Al-Imam Sasul Al-Imam As-Sarakhsi ditimpa sakit perut sehingga harus membuat beliau ini sering ke kamar mandi. Dia berulang-ulang belajar di waktu malam. Beliau sampai melakukan wudhu itu sebanyak 17 kali. Jadi setiap beliau ini ke kamar mandi, batal wudhunya, langsung wudhu lagi, belajar lagi. Ketika tengah belajar sakit perut lagi, kamar mandi, batal wudhunya, wudhu lagi, sampai 17 kali. Karena tidaklah dia mengulang pelajaran melainkan dalam keadaan suci. Jadi setiap kali batal langsung wudhu untuk meneruskan belajarnya. Hal ini dilakukan karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wudhu juga cahaya. Dengan demikian semakin bertambahnya cahaya ilmu dengannya, jadi ada cahaya dan cahaya digabungkan maka akan menjadi terang, maka akan menjadi semakin bermanfaat. Di antara cara mengagungkan perkara yang wajib adalah jangan sampai membentangkan kaki ke arah kitab. Jadi jangan sampai ada kitab di depan kita, kita selonjoran kaki kita. Dan hendaknya menaruh kitab-kitab tafsir di atas kitab-kitab yang lain demi untuk mengagungkannya, dan jangan sampai menaruh di atas kitab sesuatu yang lain. Misalkan kita menaruh pulpen atau pensil atau penghapus atau kopiah kita di atas kitab, itu tidak diperbolehkan karena itu tidak memuliakan kitab tersebut. Konon guru kita Al-Ustadz Burhanuddin itu menceritakan tentang salah seorang syekh dari para syekh. Sesungguhnya seorang yang faqih meletakkan botol tinta di atas kitab. Lalu syekh berkata kepadanya dengan bahasa Persia, berniabi, yang artinya tidak manfaat ilmumu. Konon guru kita Al-Qadhi Al-Islam, ya dikenal dengan Al-Qadhi Khani, pernah berkata, jika melakukan demikian, yaitu meletakkan tinta di atas kitab dan tidak bertujuan meremehkan kitab, maka tidaklah mengapa. Tetapi yang paling utama adalah menghindari demikian itu. Jadi sebenarnya kalau kita nggak bermaksud untuk meremehkan kitab tersebut, kita boleh meletakkan sesuatu di atas kitab tersebut. Tetapi apa? Sebaiknya dijauhi walaupun tidak bermaksud untuk meremehkan. Seharusnya tidak dilakukan. Di antara cara mengagungkan kitab atau ilmu adalah membikin bagus tulisan kitab. Ya, kalau ada tugas tulisannya yang bagus, yang rapih. Ini langsung dari kitab Ta'limul Muta'allim. Dan jangan membuat tulisan kitab itu tidak jelas, terlalu kecil. Dan jangan sampai meninggalkan catatan pinggir kitab yang pada umumnya terlalu kecil tulisannya, kecuali keadaan darurat. Jadi kalau ada tambahan di penjelasan, maka kita menulis di pinggir-pinggir kitab tersebut. Dan Abu Hanifah pernah melihat seorang penulis yang dalam tulisannya itu tidak jelas. Karena apa? Karena terlalu kecil. Lalu beliau berkata, jangan kamu menulis dengan tulisan yang tidak jelas atau terlalu kecil. Karena sesungguhnya seandainya engkau diberi usia panjang, maka kamu akan menyesal. Dan seandainya kamu meninggal, kamu akan dicela, yakni bila kamu sudah tua dan sudah lemah penglihatanmu, kamu akan menyesal atas perbuatan tersebut. Karena yang kamu tulis ini adalah sebagai apa? Kuatnya ilmu yang kamu pelajari. Ketika tulisan kamu rapi, bagus, jelas, ketika mau dibelajar, maka kita tambah senang belajar ilmu tersebut.
Ketika kita sudah tua, kita butuh kitab tersebut, tulisan kita bagus, kita masih bisa membacanya karena tulisan kita bagus dan besar-besar. Kalau kita nulisnya kecil-kecil tidak rapi, maka bikin sakit mata bagi orang yang belajar. Begitu juga ketika kita meninggal, ketika anak cucu kita melihat kitab kita dan tidak bisa membaca tulisan kita, itu adalah sesuatu yang sangat buruk karena tidak bermanfaat bagi orang lain kitab tersebut. Dihikayatkan dari Syekh Al-Imam Muhammad Majduddin As-Sarakhsi Asy-Syarahki, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadanya, sesungguhnya dia berkata, tulisan kitab yang kami buat tidak jelas membuat kami menyesal atau kita menyesal, dan catatan yang kami pilih yang itu juga membuat kami menyesal karena tulisannya tidak jelas, dan kitab yang tidak punya perbandingannya juga membuat kami menyesal. Dan sepantasnya bahwa potongan kitab atau format kitab yang ada di kita itu bentuknya itu persegi 4 kotak, tidak bulat, karena semacam itu merupakan format kitabnya Abu Hanifah, dan itu lebih mudah untuk diangkat, ditaruh, dan dimutolaah atau pelajari. Dan juga sepantasnya jangan sampai di dalam kitab ada tulisan warna merah atau tinta merah, karena itu adalah perbuatan para filosof, bukan perbuatan ulama salaf. Di antara guru kita ada yang tidak suka menggunakan kendaraan berwarna merah. Jadi diusahakan ketika belajar jangan menulis pelajarannya itu dengan pulpen merah, karena kurang baik bagi para menuntut ilmu, karena itu adalah sama halnya dengan ahli filsafat yang menggunakan tinta merah. Kemudian kita juga akan membahas tentang menghormati teman. Di antara cara mengagungkan ilmu adalah dengan mengagungkan teman belajar dan orang yang ia belajar kepadanya, yakni gurunya teman. Adapun memperlihatkan cinta kasih sayang itu tercela sebenarnya kecuali dalam menuntut ilmu, karena si pelajar harus berusaha menampakkan sayang yang terhadap gurunya dan teman-temannya agar bisa mendapatkan ilmu dari mereka. Jadi ini kalau misalkan ada teman kita yang kesusahan, kita harus menolongnya, ya, karena kita akan juga mendapatkan ridho teman yang bisa menjalankan kita kepada kemanfaatan ilmu. Dan sebaiknya juga bagi penuntut ilmu itu mendengar dan mencari ilmu dan hikmah dengan penuh rasa mengagungkan dan hormat, sekalipun ia sudah pernah mendengar satu kali. Masalah tersebut dikatakan barang siapa yang rasa hormat pada suatu masalah atau hikmah yang telah didengarnya 1000 kali, tidak seperti rasa hormat pada masalah itu saat pertama kali mendengar, maka ia tidaklah termasuk ahli ilmu. Jadi walaupun adik-adik sekalian sudah pernah belajar, misalkan pernah belajar kitab Ta'limul Muta'alim, kemudian diulang lagi besok-besok belajar lagi, ataupun pas ketika kuliah belajar ilmu itu lagi, jangan diremehkan walaupun sudah pernah belajar. Jadi kita harus memperhatikan pelajaran tersebut meskipun kita sudah pernah belajar tersebut, karena itu bisa kalau kita meremehkan bisa menyakiti guru kita yang sedang mengajar kita, dan juga kita tidak menghormati ilmu tersebut. Kemudian sebaiknya bagi para penuntut ilmu itu tidak memilih satu macam ilmu menurut keinginannya sendiri, akan tetapi hendaklah menyerahkan urusannya kepada guru, karena guru sesungguhnya telah mencapai atau melewati percobaan dalam hal ini, dan beliau lebih tahu apa yang baik bagi tiap-tiap pribadi murid dan yang layak dengan tabiat kepribadian murid tersebut. Karena seperti contoh di pondok-pondok kita sudah dikasih tahu ini pelajaran yang pantas, ini pelajaran yang pantas, kita sudah dipilihi oleh guru-guru kita, tinggal kita caranya untuk belajar.
Konon Syekh Al-Imam yang terhormat Al-Ustaz Syekhul Islam Burhanul Haq Waddin rahimahullah memberikan rahmat, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Beliau berkata, para penuntut ilmu pada zaman permulaan mereka menyerahkan urusan mereka dalam menuntut ilmu kepada guru-guru mereka, dan mereka sukses mencapai maksud dan keinginan mereka. Sedangkan para pelajar sekarang itu mereka memilih atas kehendaknya sendiri, sehingga mereka tidak mencapai maksud dan keinginannya dalam ilmu dan fikih. Dan diceritakan bahwasanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadanya, dia memulai belajar dari bab salat kepada Muhammad bin Hasan, berkata kepadanya, pergilah dan belajarlah kamu ilmu hadis. Setelah beliau melihat merasa bahwa ilmu itu pantas bagi kepribadian dari Muhammad bin Ismail, dan dia belajar ilmu hadis, lalu jadilah dia yaitu Muhammad bin Ismail menjadi seorang yang terdepan atau unggulan dalam ilmu hadis dibandingkan dengan para ilmu hadis yang lain. Ini sebab apa? Sebab guru, jadi gurunya itu menyuruh Muhammad bin Ismail untuk belajar ilmu hadis, karena guru ini melihat Muhammad bin Ismail ini punya keahlian dalam ilmu hadis, dan Muhammad bin Ismail ini juga mentaati gurunya sehingga muncul keberkahannya menjadi salah satu panutan dalam ilmu hadis. Sebaiknya bagi para penuntut ilmu itu jangan duduk terlalu dekat dengan guru pada saat belajar jika tidak terpaksa. Akan tetapi sebaiknya antara dia dan gurunya ada jarak panjang busur panah, karena demikian itu lebih mendekati kepada menghormati gurunya. Dan sebaiknya bagi para penuntut ilmu itu untuk menjauhi akhlak tercela, karena akhlak tercela itu adalah laksana anjing secara maknawi. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah tersebut ada gambar atau ada anjingnya. Padahal sesungguhnya orang belajar itu melalui perantara malaikat. Akhlak tercela bisa diketahui atau dilihat dalam kitab akhlak, sedangkan kitab kami ini yaitu kitab Ta'lim Muta'alim ini tidak mencakup penjelasan tentang akhlak tercela, terlebih tentang dari sifat sombong. Ya, jadi akhlak tercela kita kalau kita kurang ajar, kalau kita suka mencuri, atau kalau kita tidak menghormati guru dan lain-lainnya, maka kita tidak akan manfaat, karena akhlak tercela ini bagaikan adalah anjing secara maknawi. Jadi kalau misalkan di rumah itu ada anjing, niscaya malaikat tidak akan pernah masuk ke rumah tersebut. Paham ya? Sedangkan ilmu itu adalah nur, sesuatu yang juga dibawa oleh malaikat. Maka apabila kita tidak menjaga perilaku kita, maka malaikat tidak akan mendekat kepada kita. Malaikat tidak akan berdoa untuk kita. Sedangkan orang yang berilmu itu harusnya dapat doa dari para malaikat. Dikatakan sebuah syair, al ilmu harbun lil muta'ali kasail harbun lil makani al ali. Ilmu itu adalah musuh bagi orang-orang yang menyombongkan diri, seperti air bah itu musuh bagi daratan yang tinggi. Ada suatu syair juga, bijaddin la bijiddin kullu majdin fahal jaddun bila jiddin bimajdin. Hakikatnya setiap keagungan itu diraih berkat fadl atau karunia Allah, bukan dengan berusaha sungguh-sungguh. Lalu apakah fadl Allah itu bisa diraih tanpa melalui berusaha dengan jerih payah? Jadi keagungan atau karunia Allah itu bukan dengan berusaha dengan sungguh-sungguh. Lalu apakah fadl Allah bisa diraih tanpa melalui jerih payah? Enggak bisa. Yang hakikatnya keagungan itu hanya milik Allah. Allah yang memberikan. Jadi kalau misalkan kita hanya bermalas-malasan, tidak bersungguh-sungguh, kita tidak akan mendapat karunia itu. Karena apa? Karena
Apakah Allah akan memberikan kita sedangkan kita itu tidak menghormati karunia tersebut? Fakam min abdin yakumu maqama hurrin wa kam hurrin yakumu maqama abdin. Berapa banyak hamba sahaya berkedudukan seperti kedudukannya orang yang merdeka. Karena akhlaknya baik, dan beberapa banyak orang yang merdeka berkedudukan seperti kedudukan seorang hamba karena jeleknya akhlak orang yang merdeka tersebut. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.